Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Audrey Channel, oke. Polemik nasab atau problem tentang nasab yang beredar di Indonesia. Kita semua rakyat Indonesia, siapapun orangnya lah, nggak pengen kita nyakitin orang itu, nggak pengen. Begitu juga kita ini juga nggak kepengen orang lain nyakiti kita. Sehingga yang ada adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain memberi manfaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi pada dasarnya awal terjadinya problem-problem nasab ini yang asli itu karena kita ini loh selama hidup dari sejak kecil memahami ayah kita, kakek kita yang sering didatangi Habib. Beliau yang selalu minta-minta. Kita pun takdim karena memang ajaran orang tua kita seperti itu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul, malam yuwakir kabirona wa malam yarham sohirona falaysa minna. Jadi sejak kecil kita sudah dilatih untuk memuliakan yang lebih tua dan untuk memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Sudah terlatih. Sehingga akhlak-akhlak mulia yang sangat mengkristal untuk kalangan kita. Untuk apa itu wabil khusus orang Indonesia ya. Wabil khusus lagi orang Jawa. Ini sudah apa itu mengkristal untuk hormat menghormati, memiliki yang terbaik, berhusnudon dan lain sebagainya. Tapi tahun bertambah tahun terus bergulir terus. Ini nampaknya apa itu mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai duriya Rasul. Ini kelihatannya ada celah-celah yang kita ini iskal, sangat-sangat iskal. Dan keiskalan kita ini sudah lama. Jadi seumpamanya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita memutuskan untuk gabung ke PWI. Ini yang asli sudah lama gitu. Problem yang sudah lama. Kita semestinya ini apa itu pengennya ini hidup enak, nyaman, tapi apa yang terjadi? Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan. Minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat. Atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah. Lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu satu bopet saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua. Dibawa semua. Yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nyampe ada santri cantik lewat, langsung ditembung. Bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan apa itu pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari. Apa yang terjadi? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan nggak dikembalikan. Dibawa pergi gitu. Walaupun pada akhirnya terus apa itu ada apa itu ada Habib Alwi yang melihat kejadian ini kemudian dilaporkan di Polres lalu dikejar. Alhamdulillah motornya dikembalikan. Tidak cuma itu saja. Mobil kita padahal mobil itu mobil rental. Jadi saya itu merental mobil. Jadi beliau pinjam mobil. Sudah kita gratisin. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu enggak datang. Pada akhirnya apa terjadi? Kita juga tanggung jawab untuk membayar apa? Rentalan. Digadekan gitu loh. Pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat-sangat meresahkan. Dan ini maldorot gitu loh. Padahal dalam kehidupan kita kan maldorot. Jangan sampai orang lain itu maldorot pada kita. Waladiloro. Dan kita juga jangan sampai apa itu memaldoroti ke orang lain gitu. Ini gara-gara semacam ini kami sering istikharah, belum ada jawaban. Di waktu apa itu Kiai Haji Imaduddin menggulir sebuah keilmuan tetis, kami masih tidak cocok. Bahkan pidato-pidato saya kalau panjenengan lihat di apa itu beberapa media sosial, saya ngecam tetisnya Kiai Imad. Tidak setuju sama sekali. Karena saking khusnudonnya gitu loh. Karena apa itu bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara, kan kitabullah wa itrati. Jadi apapun yang terjadi pada duriya Rasul tetap kita tutupi. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah tidak cuma itu saja.
Nyampe saya itu sering dikatakan kiai fasik dan sebagainya. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada yang jual sarung, satu kodi, 2 kodi, ada yang jual figura, padahal figuranya paling ya segitu lah. Ini kalau dibeli di pasar paling itu sekitar 500.000, dipaksa harganya 4 juta sekian. Lalu kita punyanya cuma uang 500.000. Habib mohon maaf, ini ada uang 500.000, udah nggak usah dijual ke saya. Ini untuk Habib saja. Apa yang terjadi? Marah-marah, bahkan mengatakan ulama fusak gitu. Pada akhirnya kita hutang-hutang, walaupun setelah kita hutang itu kita juga terseok-seok untuk membayar. Ini loh, masya Allah. Setelah itu saya mendapatkan isyarah dan mendapatkan mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita putuskan untuk ikut PWI. Saya masuk di PWI, ini yang asli gitu. Bukan berarti saya mendapatkan keuntungan, ada dana sekian miliar gelontor. Jangankan ada dana gelontor, justru kita ini masya Allah kocek gitu loh, kocek. Jadi tidak cuman tidak cuman harta, tidak cuman tenaga, tidak cuman pikiran, nyampe kita ini seakan-akan ini bunuh diri kita, seakan-akan orang memframing dengan framing negatif, kecaman negatif dan lain sebagainya. Pokoknya masya Allah, ini kalau benar-benar tidak diniati untuk berjuang lillahi kalimatillah, untuk menyelamatkan anak-anak bangsa, untuk menyelamatkan pribumi yang saat ini kelihatannya sih Belanda sudah pergi Ustaz. Tapi peninggalannya Belanda ini, Habib-habib ini loh, masya Allah, mereka itu sifat-sifatnya itu kalau kita mau berpikir dengan hati yang jernih dan otak yang jernih, ini ada indikasi untuk menguasai, indikasi untuk untuk menjajah. Dengan bukti banyak lah video-video, insya Allah rakyat Indonesia ngerti semua lah, nggak perlu kita jelaskan gitu. Jadi pada akhirnya kami mantap semantap-mantapnya untuk gabung dengan PWI dan untuk menyuarakan bahwa dari hasil penelitian sifat, penelitian akhlak, penelitian ucapan perbuatan yang selalu melenceng dengan Rasulullah. Nggak mungkin loh Rasulullah seperti itu loh. Ada orang ngaku-ngaku anaknya harimau, anaknya singa, tapi meong-meong. Pasti ini tidak anak harimau ini anak kucing Ustaz. Meong-meong gitu. Jadi ada indikasi loh, walaupun seumpamanya tanpa meneliti kitab, meneliti manuskrip, meneliti fatwa-fatwa ulama sudah jelas, tapi kita sebagai orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang yang mengedepankan ilmu, lalu kita teliti dari hasil penelitian tidak ada satupun ulama dari masa Sayyid Ahmad nyampe masa Ali Sakron ini belum ada satupun ulama yang menyuarakan bahwa Ba'alwi itu min dzurriyyati Rasul. Seumpamanya ada orang yang mengatakan ini surah wal ifadah, loh surah wal ifadah setelah abad ke-9. Ini sangat aneh dan ini tidak bisa dikatakan surah wal ifadah sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, bisa menetapkan sebuah hukum apabila ada surah wal ifadah gitu. Jadi pada akhirnya kita mantep semantep-mantepnya, tidak perlu ragu lagi dohirun wa batinan bahwa semua habaib Ba'alwi mereka adalah dzurriyyah Rasul palsu. Tangetan Pak Kiai, ini kan kemarin itu ada yang ngirimin video ke saya, tapi videonya TikTok. Jadi ada penyampaian begini, itu katanya makanya punya si Muharrar Khudori ini dia pengkhianat. Dia sudah khianat kepada Robitoh Alawiyah. Itu loh, maksudnya gimana tuh? Menurut tanggapan jenengan? Iya. Saya ada tuh, kirimin videonya itu ke Gus Mujib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robitoh Alawiyah atau mengkhianati Ba'alwi, bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa gitu. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib 1% pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukar-ngukur, istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini ya Habib mau pekerjaannya ngukar-ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukar-ngukur nyampe beliau wafat itu pernah.
Jadi apa itu nggak benar kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak benar itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa kayak Muharrar ini sudah hianat kepada Bang Alwi, berarti kan itu sudah mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Iya. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami di apa itu didawiri sama Habib-Habib itu, minta uang, minta barang dan lain sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun itu loh, bangun. Kebetulan di samping saya itu herbil banyak. Saya ketamunan Habib membawa pick up. Itu herbil saya diangkut semua. Bahkan semen-semen juga gitu diangkut gitu loh. Jadi kami ini yang asli sudah SK lama gitu loh. Mosok duriya Rasul seperti ini, mosok duriya Rasul akhlaknya seperti ini, mosok duriya Rasul malah merugikan dan lain sebagainya. Selain itu yang asli yang menjadikan kami mantap itu suatu ketika kami mimpi. Ini yang asli si ilmu sir ya. Saya harus menyampaikan karena ini adalah jembatan kami bisa mantap nyampe bisa seperti ini gara-gara Syekhina guru kami, tidak perlu kami sebut karena ada beberapa orang yang hasut kalau guru kami sebut. Jadi kami itu nganter istri ke pasar, jadi setiap jam 2 kan pasti saya apa itu istiqomah ngantar ke pasar. Ngaji saya sama santri itu dari setelah subuh nyampe jam 2 malam. Biasanya setelah jam 2 langsung kami ngantar ke pasar. Tradisi kami dari sejak kecil memang dawamil wudhu ya. Jadi nggak pernah kami dalam keadaan hadas. Suatu ketika kami duduk, kami tidak tidur. Cuma kami ini diberi keistimewaan oleh Allah. Sudah lama saya itu bisa mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi seumpamanya orang itu mengomentari saya, memframing yang jelek silahkan. Iya. Yang paham tentang ini adalah orang yang pernah ngalami. Jadi saya ini sering nyupir mobil mimpi. Terus apa itu duduk mimpi. Nah di waktu itu saya duduk, istri sudah keluar dari mobil dan mobil sudah saya kumpulin sudah saya kunci. Biasanya saya pengen tidur biasanya, tapi belum tidur. Enggak begitu lama, Syekhina datang kemudian bilang gini, Muharrar, kamu membuat diskusi dengan habaib, membuat diskusi besar-besaran dengan habaib tentang nasab Alwi. Di waktu itu yang saya pikir adalah pengajian, karena saya ini termasuk orang yang paling ahli membuat acara. Jadi kami itu kalau membuat acara Ustaz tidak pernah mempersiapkan. Seumpama ya besok itu ada pengajian akbar, walaupun butuh sekian ratus juta saya berani. Jadi tidak perlu persiapan. Di waktu itu saya mikirnya pengajian, lalu saya tanya sama beliau, Yai membuat pengajian akbar Yai? Lalu beliau dawuh, tidak, membuat diskusi dengan para habaib tentang silsilah Ba'alwi. Terus saya matur, oh Yai. Lalu beliau memberi dompet sama saya. Lalu dompetnya saya pegang, saya letakkan. Lalu Romo Yai hilang, hilang. Di waktu Romo Yai hilang, saya masih ada di masih ada di tempat supir itu. Ini dompetnya masih ada. Saya pegang telur besar, mungkin telur banyak ya. Jadi saya gini kan, ada dompet warna hitam, ada telur di dalamnya. Saat itu juga langsung saya menulis di media sosial, mengadakan diskusi sama habaib. Pagi hari banyak habib-habib, banyak muhibin yang telepon, yang siap, bahkan ada yang pengen menyambungkan dengan Romel dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, saya dipesan Romo Yai tidak sama pribumi. Kalau sama pribumi berarti saya gelut sama saudara sendiri. Tapi kalau sama Ba'alwi berarti kan jelas mereka imigran gitu. Setelah itu ada beberapa habib yang ngebel. Di antaranya ada habib tidak perlu kami sebut namanya, dari Tegal, yang siap datang ke tempatku, bahkan beliau video call. Di waktu itu juga video call sama istrinya juga. Katanya beliau masih kerabat sama Habib Lutfi. Lalu beliau bilang gini, ini Muharrar ya? Iya Habib. Beliau mengenalkan semuanya namanya. Lalu beliau bilang, kamu nantang ngejak debat ya? Enggak lah Habib, saya pengen diskusi. Bukan nantang Habib. Itu yang mengatakan nantang itu netizen Habib yang memframing tulisan saya. Kemudian, oh ya oke, besok saya berangkat. Setelah subuh saya berangkat. Kemudian
Beliau minta transport sama saya 1.500.000. Kebetulan di ATM saya adanya cuma 1 juta. Lalu saya bilang gini, Bib, ini adanya cuma 1 juta, Bib, gimana? Oh enggak apa-apa, saya transfer. Setelah itu apa yang terjadi? Di setelah subuh saya sudah menyiapkan youtuber. Jadi live streaming sudah saya siapin semua. Dan kami pun persiapan. Saya tidak pernah persiapan tentang keilmuan, karena saya paham betul HIP itu biasanya nggak begitu ilmiah biasanya, jadi nggak perlu kita siapkan keilmuan gitu. Setelah itu ditunggu jam 7, 8, 9 nggak ada, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak diangkat, nyampe malam hari nggak diangkat. Di waktu itu kan kami juga live kalau apa itu ada Habib yang pengen anu dan sebagainya. Saat itu juga langsung saya ikrar untuk masuk ke PWI. Malam harinya saya bertemu dengan Romo Yai saya. Romo Yai saya di waktu itu umurnya 49. Jadi begini Ustaz, orang itu kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah atau bertemu dengan siapa saja, kalau umurnya kok tidak umur akhir hayat, bohong berarti. Jadi saya itu ketemu sama Romo Yai atau ketemu sama siapalah, itu biasanya umur terakhir. Jadi di waktu itu kan Romo Yai sakit di kursi roda. Beliau nemuin saya, beliau cerita-cerita ilmu sir. Ilmu yang aneh-aneh nggak perlu saya sampaikan ya. Lalu beliau senyum, pertanda kalau beliau ridho ikhlas atas saya gabung ke PWI. Setelah itu toh langsung saya memberanikan diri untuk debat, untuk diskusi. Bahkan nyampe detik ini belum ada satupun Habib yang diskusi sama saya kalah, belum pernah. Ya ini yang jadikan saya semakin mantap, karena saya yakin Syekhina, beliau yang sudah masuk di alam dua alam dunia dan alam kubur. Sedangkan seumpamanya saya dinasihatin sama Ustadz Mujib, tidak mungkin saya percaya, karena beliau belum masuk alam kubur. Begitu juga Ustadz yang lain. Jadi yang menjadikan mantap seperti itu. Yang asli ada yang lain Ustadz, ada yang lain. Cuma itu ilmu sir, tidak perlu saya sampaikan, karena apa itu ya netizen seperti itulah. Semoga berkah. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir bisa jenengan kasih motivasi buat para netizen, karena memang tetap ya walaupun kita live stream seperti ini, di netizen Ponpes juga banyak ada yang macam-macam komentarnya. Artinya cara bersikap dalam hal seperti ini, monggo panjenengan untuk menutup sekaligus memberikan motivasi kepada mereka-mereka. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya,